Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Minggu tanggal 25 Januari tahun 2026. Pengajian rutin akad pagi di Masjid At-Taufik Bola Kidul Tajin Juwiring Klaten. Kemudian nanti dilanjutkan sarapan bersama jamaah. Ini bagian seksi konsumsi yang menyiapkan teh hangat manis dan sarapan pagi. Kita melakukan sesuatu dan sering saya sampaikan, coba kenapa kita punya khidmah? Kan karena kita pertama tidak teratur, makanya hari ini tidak teratur, besok tidak teratur. Ya seminggu lah barangkali, besoknya insya Allah. Apalagi sebulan tidak teratur, makanya kira-kira terjadi penyakit. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu kita sendiri akan merasakan, kita akan menyaksikan, kita akan melihat, kita akan membuktikan. Itulah mengapa ingin merubah diri kita itu dari hal yang kecil. Nah, tentunya tidak mungkin kita tahu-tahu. Nah ini kan semuanya kita merasakan, membuktikan. Ramadan tahun ini, mengapa bulan Ramadan itu tidak masuk bulan Muharram? Karena bulan Ramadan itu bulan istimewa, istimewa sekali. Pengampunan, rahmah, maghfirah di dalamnya. Maghfirahnya, masya Allah. Ada malam yang satu malam saja nilainya 1000. Allah yang menentukan, menetapkan ganjarannya. Selama ini cuma Allah siapkan 10.700 min haitsulah tasib, misalnya begitu. Nah ini hanya Allah. Jadi ibadah Ramadan ini monggo. Kita tidak tahu Ramadan ini masih sampai apa enggak. Atau kita juga menyempurnakan Ramadan. Karena kita sudah menyaksikan sendiri, mendengar sendiri di masjid-masjid bahasa pengumuman sampun dibandat maksud, insyaallah. Padahal sebentar lagi Ramadan, sudah di pagi. Yang kita berharap juga, karena jangan-jangan Ramadan tahun ini Ramadan terakhir buat kita. Nah, mari kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Bahasanya Allah itu ahsanu. Mari kita persiapkan Ramadan ini dengan sebaik-baik. Terakhir kita ini. Nah, sama seperti hari ini, kita juga berbuat, bersikap segala sesuatu yang terbaik. Buat siapa? Ya, diri kita, keluarga kita. Jadi jangan bahasanya separuh-separuh. Tenangan, sungguh-sungguh. Karena kita tidak tahu besok kita masih ketemu nggak. Jadi beri kesan yang terbaik bahasanya. Ya, Bapak dan hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja untuk kita persiapkan Ramadan tahun ini supaya lebih bermakna lagi. Karena pada akhirnya begini, Ibu Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasanya itu bekerja, kemudian ujungnya itu berdampak. Dampaknya apa? Jadi teori sholat, kemudian laksanakan sholat. Nah, dampak dari sholatnya itu apa? Sama seperti tadi ini, baca Quran. Dampak kita dari membaca Quran ini apa? Nah, jadi bukan hanya sekedar membaca saja,
Apa sih dampak kita membaca Quran? Bahkan saya tambah sedikit, ini memang ada ungkapan yang menyakitkan sebetulnya, menyakitkan sekali. Islam itu mulia, nah kemuliaannya itu dirusak oleh umatnya. Ini yang menyakitkan. Jadi Islam itu mulia, tapi kemuliaannya itu dirusak oleh umat. Kenapa? Ya umatnya sendiri tidak melaksanakan kemuliaan. Ada yang separuh-separuh percayanya, ada yang bahkan tidak percaya sama sekali. Nah itu saya tahu. Jadi memang orang luar itu mengatakan umat Islam di Indonesia ini banyak, tapi banyak juga yang tidak beres. Ya seperti kita asal mau kita sedih juga. Negara kita ini negara terkorup, bahkan nomor 4 presidennya dulu. Coba sampai negara luar sampai sedemikiannya, bahkan disebut Konoha, sebutannya Konoha, korupsi ujungnya ini. Awas ya. Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo kita lanjutkan kembali bacaan surah At-Taubah kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Law yajiduna malja'an aw magharatin aw muddaqalan lawallaw ilaihi wa hum yajma'un. Wa minhum man yalmizuka fis shadaqati wa fa in u'tu minha radu wa illam yu'tu minha idza yasqutun. Ayat 56, dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukan dari golonganmu, tetapi mereka golongan orang yang sangat takut kepadamu. 57, sekiranya mereka memperoleh tempat berlindung, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya. 58, dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah atau zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat orang munafik itu bersumpah bahkan demi Allah dengan nama, tapi mereka bukan golongan kita sebenarnya, karena mereka hanya berpura-pura saja. Dalam ayat-ayat sebelumnya, kami beriman, kembali lagi kepada setan-setan mereka, kepada kumpulan mereka, kelompok mereka. Loh, kami kan cuma bahasanya itu hanya untuk menipu mereka. Sampai seperti itu, bahkan Masya Allah digambarkan seperti itu. Mereka itu sebetulnya tahu kalau kita seperti Rasulullah perang yang Musa pulang ke Mekah, orang kafir udah bahasanya berjeduk, bahasanya wah ini mereka menang, repot kita ini, ketakutan sana, nanti kita dibantai, ketakutan seperti itu. Saking takutnya itu sampai kalau ada mungkin mencari tempat perlindungan gua atau lubang-lubang dalam tanah, banyak seperti itu, saking takut. Makanya ini terbukti juga Pak, bagaimana perang di Gaza kita menghadapi tentara mujahid
ke neraka. Orang yang namanya mereka itu cacat saja itu, wis siksaannya besar sekali mereka. Merasa kayak gimana kayak. Ya itu orang-orang munafik. Mereka sedemikiannya bahasanya. Bahkan yang menarik ini ayat 58 ini surah asbabun nuzulnya surah 57. Diwariskan oleh Bukhari Abu Sa'id Khudri bahwasanya ayat ini diturunkan berkenaan peristiwa ketika Ibnu Zul Khuwaisirah dari Bani Tamim merasa tidak diperlakukan secara adil dalam pembagian harta rampasan perang. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, celaka siapa yang lebih berlaku adil jika diriku tidak berlaku adil. Ya kan waktu itu harta rampasan perang itu biasanya ya Allah Rasulnya, kemudian orang yang ikut perang biasanya begitu, ya, baru nanti bagian yang lain. Yang namanya orang munafik tentunya Rasulullah lebih paham, lebih tahu. Inilah sampai ya ini orang munafik ini ciri. Jika mereka diberi bagian senang hati, tapi mereka tidak diberi bagian marah. Mereka orang itu bagian itu nesu, bebas dikai. Ya ini ciri-ciri munafik. Tidak kebagian bantuan, sebut sana kemari, pas nombok. Karena belum kebagian. Masyaallah. Diwakil dan hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ciri-ciri atau bagaimana Allah menggambarkan orang-orang munafik. Yang jelas jangan sampai kita masuk di dalam. Apalagi berani bersumpah atas nama Allah untuk kebohongan. Ini mohon maaf. Sumpah pejabat Quran di atas. Tapi mereka berani berbuat, masya Allah, untuk kepentingan siapa? Orang banyak diutamakan. Tapi nyatanya untuk kepentingan keluarga dan kroninya. Nah, ini kan sudah nipu, mengatasnamakan Allah, tapi untuk menipu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, telah sumpah-sumpah. Sekarang ini jadi sumpah itu jadi permainan, janji-janji juga jadi permainan. Masya Allah. Ini jadi Allah menggambarkan seperti ini supaya kita hati-hati dengan sumpah-sumpah, karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Mana sumpah? Katanya mementingkan bukan keluarga. Orang lebih banyak secara umum. Nah ini mementingkan keluarga. Insya Allah. Ya, ibadah dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang ciri-ciri munafik ini yang mengerikan. Dipercaya, berjanji malah melenjangi bahasanya. Banyak berbuat kebohongan. Yang terakhir itu curang. Ibaratnya, ayo kita perangnya tangan kosong. Dia bawa pisau, bawa pistol. Nah itu curang, perang gelap. Ya Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan kemunafikan ini karena memang Allah benci sekali. Sampai bila sampai bahasanya itu mengatasnamakan iblis juga kan mengatasnamakan apa untuk nipu Nabi aku ini nasihat, nasihati kowe bahasanya begitu. Ya nek kowe mangan buah witin itu kowe bakal selama-lamanya di surga. Kowe orang mangan juga segilo. Mengatasnamakan Allah. Masya Allah. Dia jadi kembali lagi dengan sumpah-sumpah
syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini janji kita, sumpah kita. Terus prakteknya bagaimana? Apakah benar kita dalam kehidupan kita banyak la ilaha illallah, tidak Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, atau kita masih bertuhan-tuhankan yang lain? Ini bahaya. Jangan kita biasanya mempersekutukan Allah. Nah, Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja hari ini saya kembali ulang menyimpulkan. Yang pertama, Ramadan sebentar lagi, mari kita incok bahasanya. Ramadan tahun ini harus lebih baik, harus lebih